Halo, selamat datang di Faiz Perjuangan Video Jurnal episode ketiga. Sebuah video jurnal yang saya rekam melalui Instagram Live yang berisi tentang apapun yang saya pikirkan dan apapun yang saya rasakan, yang tujuannya menjadi seperti diary. Tapi saya hanya sekedar pengen bercerita aja tentang apa yang saya rasakan dan mungkin menyapa teman-teman yang ada yang sempat menonton walaupun sekejap saja. Semoga salam sehat semuanya. Ini mungkin sekedar bercerita ketika kemarin saya sudah membuat video video jurnal ini selama 3 hari berturut-turut, namun ternyata saya harus berhenti merekam video secara live karena kebetulan ternyata tidak berada dalam posisi yang kurang nyaman. Jadi mata saya sebelah kiri ternyata bengkak. Mungkin kalau kata orang itu timbilan, tapi ya ya whatever lah. Mungkin orang mengatakan kayak gitu. Tapi bengkak matanya dan terlihat ya nggak good looking. Tapi sih intinya agak merasa nggak pede aja, nggak percaya diri aja untuk ngomong secara live di sini dan eh, walaupun saat ini saya masih dalam kondisi mata masih cukup tidak tidak kondusif juga. Namun saya lagi tetap ya berusaha aja pengen pengen merekam apa yang menjadi pemikiran-pemikiran saya karena dalam beberapa hari yang lalu saya mengalami beberapa experience yang menurut saya cukup menyenangkan sih, bahkan cukup yang tidak mengenakan pun saya rasakan juga. Dan ketika kemarin saya bertemu dengan beberapa teman-teman yang teman-teman kuliah saya ketemu di sebuah pertunjukan di event di Kridosono yang kebetulan mengundang Gigi event tersebut dengan sponsor M150. eh Rasanya benar-benar excited sekali bisa bisa ketemu apa ya bisa ketemu teman-teman dengan suasana event konser yang apa ya jarang sekali saya temui saya ikuti lagi. Jadi bisa dikatakan sudah lama banget kalau nonton konser, bahkan dalam kurang bertahun-tahun pernikahan saya kemarin ternyata baru pertama kali istri saya nonton konser. Aduh, tapi ya itu pengalaman pengalaman aja sih. Dan eh experience kemarin membuat saya merasakan ah, apa ya adrenalin. Jadi kebetulan eh, tahun-tahun sebelum saya menjadi seorang guru, saya juga terjun ke dunia event organizer, belajar lah ngangsu kawruh dengan beberapa teman-teman. Ya, jadi apapun, tukang ngusung-ngusung, tukang apapun dan ya sebagainya. Eh, dan terkadang sih saya merasakan apa ya spesialisasi saya ketika saya di dunia event organizer, saya spesialis mungkin bisa dikatakan ke show director lah, show director. Jadi set manager ataupun itulah yang jadi yang berada di atas panggung yang mengelola susunan acara, dia membuat rundown dan sebagainya dan memastikan event berjalan dengan smooth seperti televisi. Zaman dulu eh, itu menjadi pengalaman saya sih di beberapa event-event. Tapi nggak cuma spesialisasi itu, jadi pengalaman-pengalaman dulu juga membuat saya memiliki apa ya? Saya juga mengalami berproses mulai dari nol. Jadi bikin event gagal pernah lah, membuat konsep event gagal pernah, sudah pasti. Bahkan dengan eh menurut saya sih batasan impian seorang event organizer itu ya mimpi gitu loh. Sama dana. Kalau menurut saya sih itu. Eh, Ketika punya impian dan dia berusaha untuk mencari sponsorship eh, dan dia dan gagal gitu ya untuk mencari sponsorship ya ya itu perasaan yang sangat apa ya mungkin tidak mengenakan.
namun itu harus dialami. Kalau menurut saya sih kegagalan itu sesuatu yang memang harus dialami untuk setiap orang biar dia merasakan eh ya kita harus belajar lah. Kalau kalau istilah saya dan teman-teman di guru BK itu bahwa kita anak-anak itu harus mengalami atau kita semuanya lah harus mengalami tugas perkembangan. Kita harus merasakan sedih, merasakan marah, merasakan gagal, merasakan kecewa dan sebagainya. Itu sebuah kewajiban sih menurut saya. Bagian dari proses tugas perkembangan dan itu harus dialami. Apalagi dan harus dialami sejak dini sih gitu loh. Tapi memang penguatan di lingkungan sosial sekitarnya ketika seseorang itu merasakan bahagia, merasakan sedih, merasakan marah, itu harus ada di lingkungan sosial yang bisa menetralisir biar itu tidak berlebihan. Ketika dia berlebihan, itu akan menjadi efek negatif dia apa ya berperilaku secara alam bawah sadar mengalami kondisi-kondisi yang ya jadi cukup traumatik. Ketika seseorang dia merasakan gagal kemudian tidak ada yang menguatkan itu akan berpengaruh dalam kehidupan dia selanjutnya. Dan saya pribadi punya beberapa pengalaman traumatik ketika di masa kecil gitu. Jadi saya ketika bisa berbicara di depan seperti ini dan mungkin kata orang mungkin terlihat saya berbicara secara runut, saya kadang-kadang merasa tidak percaya diri sebetulnya. Saya malah mengalami pengalaman ketika di masa kecil, ketika saya bercerita di depan bukan saudara-saudara saya. Jadi ceritanya saya mendapatkan cerita tentang sebuah peristiwa yang saya alami ketika waktu masa kecil gitu. Saya sudah berusaha bercerita secara runut dan secara detail. Eee, Namun ternyata respon yang saya dapatkan dari lingkungan sekitar saya waktu masa saya kecil justru mentertawai apa yang saya ceritakan. Itu benar-benar pengalaman traumatik. Itu rasanya seperti kamu dianggap pembohong gitu loh. Jadi kalau nggak salah, saya sih lupa-lupa ingat ceritanya. Ceritanya itu mungkin kayak kayak yang saya alami, yang saya dapatkan ceritanya itu kayak sinetron ya, mungkin kayak film gitu, di mana dia waktu itu saya mendapatkan cerita bahwa di tempat saya SD dulu, waktu di sekolah dekat sekolah saya SD dulu, itu ada seseorang polisi yang jadi mata-mata, ya mungkin intel lah kalau sekarang. Dia intelnya jadi tukang becak. Nah, eee, kemudian, tukang becak itu melakukan penangkapan, dan orang-orang itu pada nggak tahu kalau itu adalah tukang becak. Nah, ketika saya menceritakan itu, entah saya lupa ya, mungkin kurang lebih peristiwa yang terjadi seperti itu. Eee, Kemudian ketika saya menceritakan hal tersebut ke saudara-saudara saya waktu itu kayak mentertawai. Mungkin mereka nggak paham dengan apa yang saya ceritakan ya. Saya masih kecil waktu itu, mungkin SD ya, SD kelas 2 apa kelas 1 mungkin ya. Saya menceritakan menceritakan peristiwa itu, dan yang saya dapatkan, respon yang saya dapatkan, saya diketawain. "Lah piye toh kok cerita ora jelas, kok ceritamu kayak gitu?" Ya diketawain gitu loh kayak, eee, apa yang saya ceritakan itu ada hal yang memalukan kalau menurut yang saya rasakan waktu itu. Itu cukup sangat membekas sekali sampai saat ini dan terkadang ketika ketika, saya mengingat peristiwa itu, saya jadi kadang merasa tidak percaya diri untuk bisa bahkan ngomong di seperti ini, yang saya rekam dan saya publikasikan. Eee, dan saya juga ya ini saya juga dan dengan pengalaman kayak gitu, itu pengalaman cukup traumatik menurut saya sih dalam masa kecil dan, eee, di masa-masa tugas perkembangan yang memang harus ya ideal gitu, tapi ya masing-masing, punya proses hidup yang berbeda-beda. Dan pengalaman itu cukup menjadi ketakutan sebetulnya. Namun berusaha saya. Jadi jujur ketika saya mengatakan bahwa saya itu sebetulnya mungkin bisa dikatakan introvert gitu ya. Tertutup gitu, tidak mudah terbuka kepada orang. Tapi pembawaan saya seperti ini. Saya suka ngomong di depan publik, kemudian saya sering ngomong eh, mudah bercerita dengan siapa saja. Kadang-kadang orang nggak percaya kalau saya itu punya pengalaman traumatik-traumatik tertentu yang
secara tidak langsung, secara bawah sadar membuat saya eh, insecure dengan ketidakpercayaan diri. Orang merasa bahwa oh Faiz percaya diri bisa ngomong kayak gini. Padahal kalau menurut saya sih saya merasakan kondisi yang apa ya, tidak mendukung lah untuk percaya diri. Namun saya beruntung saya bisa ketemu dengan orang-orang hebat yang bisa membangun apa ya, secara nggak sadar saya bisa belajar dari mereka untuk membangun rasa percaya diri. Eh, saya beruntung saya termasuk orang yang suka observasi ya, suka mendengar, melihat, eh, berusaha merasakan apa yang dialami orang lain. Bagaimana sih ketika seseorang itu mengalami itu, apa yang mereka rasakan. Itu membuat saya belajar bahwa eh, semua orang memiliki proses dan proses hal-hal negatif itu jangan sampai menjadi sebuah penghalang seseorang itu untuk berkembang. Musuh terbesar seseorang itu adalah pikirannya kalau menurut saya. Ketika membuat konten ini, mungkin di dalam pertimbangan, di dalam pikiran saya, wah saya takut saya dicaci maki, oh saya dipermalukan dan sebagainya. Tapi menurut saya, oke lah. Sekarang di dunia digital saat ini orang orang bebas merekam apapun yang dia suka, apa yang dia dia suka, yang dia mau, selama dia bisa bertanggung jawab sih gitu. Dan semoga sih apa apa yang dia lakukan kita lakukan semua itu nggak merugikan orang lain gitu ya. Ketika seseorang mau berpikiran apa terhadap apa yang kita lakukan, kita udah nggak bisa ngatur. Ah, menurut saya pola pikir intinya bahwa sudah pastilah kita itu nggak bisa memuaskan semua orang. Apa yang kita lakukan nggak mungkin memuaskan banyak orang di sekitar kita. Dan kita nggak bisa ngontrol apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain katakan, apa yang orang lain lakukan, kita nggak bisa ngontrol itu. Yang bisa kita lakukan, kita hanya bisa mengontrol apa pikiran kita, apa omongan kita, apa perilaku kita, apa perasaan kita. Itu yang bisa kita lakukan. Itu yang bisa kita kontrol. Saya lupa itu teorinya siapa. Eh, tapi itu sih yang saya pegang hingga saat ini. Dan itu yang perasaan yang saya mungkin beberapa hari ini saya rasakan. Dan banyak hal yang menyenangkan. Ketika setelah event kemarin nonton Gigi, ternyata apa ya, setelah selesai acara niatnya pengen ketemu dengan Gigi di backstage, ternyata udah pulang duluan. Salut untuk Mas Dono, terima kasih untuk Mas Dono yang ngajak kami banyak, beberapa teman-teman satu angkatan dan adik kelas, eh, mau ketemu Gigi tapi nggak bisa. Tapi ketika saya apa ya, naik ke panggungnya Gigi kemarin, rasanya excited banget, rasanya bener-bener merasakan, oh ternyata dulu tuh eventku kayak gini ya. Mungkin kalau misal aku bisa nonton eventku sendiri langsung, senang banget, excited gitu. Dan demikian sebuah cerita saya yang saya rekam. Ya ini sebuah diary atau apa, whatever lah. Kalau ini bermanfaat silahkan ambil, kalau tidak bermanfaat oke silahkan swipe aja di, ya nggak usah ditonton. Oke, sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, sudah mampir. Semoga bermanfaat, jika tidak bermanfaat mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, ciao.